Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, jumpa lagi. Kita akan membahas tentang dalil macam-macam bacaan ruku dan sujud, ya, kelanjutan dari video yang kemarin. Untuk yang bahasan kemarin, kita membahas bacaan ruku dan sujud yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas bacaan ruku dan sujud yang ada di riwayat lain yang berbeda, ya. Nah, kita bahas yang dalil yang pendek. Nah, ini yang poin ke-8, ya, yang nomor ke-8. Ini dalil dari bacaan ruku dan sujud yang membaca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, ya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Ini adalah yang mengatakannya adalah sahabat Abu Hudzaifah Ibnu Yaman, ya, seperti yang dijelaskan. Nah, seperti ini diriwayatkan dari Abu Hudzaifah, ya. Shallaitu, saya sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, pada suatu malam. Berarti ini menunjukkan yaitu salat qiyamul lail, ya. Fakana ruku'uhu, maka keadaannya rukunya Rasulullah itu misla qiyamihi, hampir sama dengan berdirinya. Maksudnya yaitu lamanya ruku Rasulullah itu sama dengan lama berdirinya. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah melaksanakan sholat itu masih diriwayatkan Abu Hudzaifah, ya, bahwa Rasulullah itu satu rakaat itu membaca satu ayat, satu surat Al-Baqarah sampai 100 ayat, itu satu rakaatnya. Kita bayangkan betapa lamanya membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Nah, rukunya Rasulullah itu kana misla qiyamihi, seperti berdirinya. Nah, kita kesampingkan itu dulu, ya. Zata lailatin, pada suatu malam, fakana ruku'uhu, maka keadaan ruku'nya Rasulullah itu misla qiyamihi, seperti berdirinya. Faqala, maka beliau yaitu Rasulullah mengucapkan fi ruku'ihi, di dalam ruku'nya, subhana rabbiyal azim, ya, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Ya, dalam riwayat lain digambarkan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nah, ini hadis yang nomor 8, posisinya kedudukannya adalah sahih, ya, akhrajahu fi sahih, yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Huzaimah. Riwayatnya dari Abu Hudzaifah Ibnu Yaman. Nah, ikhwatul iman sekalian, ketika membahas masalah bacaan, ada dua. Yang satu subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Ini adalah dalilnya, dan memang ada dalilnya. Hanya saja ini untuk bahasan kita, untuk bahan pertimbangan. Ketika bacaan subhana rabbiyal azim itu kebanyakan dalilnya, hadis-hadisnya, yaitu menjelaskan di dalam sholat malam, gitunya seperti ini. Zata lailatin, pada suatu malam, ya, pada suatu malam, yaitu berarti dalam pelaksanaan qiyamul lail. Kemudian tambahan yang lainnya, bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu banyak hadis-hadis yang
mursal atau munqati kedudukannya. Apa itu munqati itu? Munqati itu adalah terputus ya dalam segi periwayatannya. Contohnya hadis yang munqati itu pada hadis yang ke-12 nih. Dalilnya posisi hadisnya adalah munqati. Munqati itu terputus. Maksudnya di salah satu perawi hadisnya ada yang tidak mendengar langsung berita dari seseorang. Misalkan si A dari si B dari si C dari si D. Nah, si C ini mendengarnya tidak secara langsung. Nah, ada kondisi seperti itu, maka kedudukan hadisnya adalah munqati. Ada juga hadis yang riwayatnya mursal. Itu pun juga sama ya. Jadi kedudukannya di bawah sahih. Gambarannya bahwa sebetulnya kita bisa membaca bacaan yang mana saja, baik itu subhana rabbiyal azim ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bedanya kalau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu yang bahasan kemarin itu cukup satu kali. Nah, kalau ini pembacaan dari subhana rabbiyal azim itu adnaha yang paling rendah itu paling sedikit itu 3 kali dan posisi kedudukan hadisnya adalah munqati. Yang paling utama dalam syarah hadisnya dijelaskan bahwa penjelasan dari hadisnya dari ulama hadis menggambarkan ini, bahwa bacaan subhana rabbiyal azim fil hadisi dalam hadis ini bayanu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail. Jadi penjelasan bagaimana sifat salatnya Rasulullah di dalam qiyamil lail, dalam salat malam ya. Bagaimana min haitsu tulus shalah, bagaimana lamanya panjangnya salat Nabi, wal qiraah, bagaimana bacaan Nabi, wa tatwilur ruku, lamanya ruku, was sujud dan sujud gitu ya. Jadi ini gambarannya salat Nabi kita di dalam pelaksanaan qiyamul lail. Makanya dalam di lapangan gitu ada yang membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu dalam ruku dan sujudnya. Ada juga yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, khusus bagi pribadi sendiri, karena melihat berbagai riwayat, bacaan subhana rabbiyal azim itu paling digunakan di dalam pelaksanaan sholat munfarid atau sholat sunat, utamanya adalah sholat qiyamul lail. Nah, kalau sholat yang wajib itu kebanyakan yang menggunakan satu kali. Yang pertama, dalil yang pertama yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, contohnya ya, patokan yang paling sedikit itu adalah ini di poin yang nomor 7. Nah, yang ini bahwa membaca subhana rabbiyal azim salasa marratin itu 3 kali ya membacanya. Tidak 1 kali tapi 3 kali. Di hadis yang lain itu ada yang Rasulullah itu paling sering adalah 10 kali, kurang lebih lamanya 10 kali. Kalau melihat hadis yang paling panjang yang diriwayatkan Abu Huzaifah, itu Rasulullah membaca bacaan rukunya dalam sholat qiyamul lail itu hampir sama lamanya dengan berdirinya Rasulullah. Taruh kita ambil tadi ya, Rasulullah 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Bisa dibayangkan kan berapa lama tuh membaca ayat Al-Quran 100 ayat surat Al-Baqarah. Nah, lamanya ruku Rasulullah dan sujudnya Rasulullah itu hampir sama dengan bacaan Al-Baqarah 100 ayat itu. Ya, mungkin bagi kita betul-betul sangat berat ya membaca 3 kali pun kadang-kadang ya pengen cepat-cepat gitu. Nah, ini adalah dalil bacaan ruku yang kedua. Nah, terserah ikhwatul iman mau yang mana. Jadi jangan saling menyalahkan lah gitu. Bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu ada hadisnya
Juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, juga banyak hadis yang sahih bacaannya itu. Nah, sekali lagi silahkan ini sebagai rujukan untuk kita semua. Mau gimana sih? Apakah misalkan secara pribadi saya kalau sholat yang wajib itu ya membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau sholat munfarid, sholat sendiri atau sholat qiyamul lail misalkan, nah itu kan membacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la sebanyak-banyaknya, minimalnya adalah 3. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan menjadi jalan untuk kita ingin senantiasa menggali ilmu untuk memantapkan ibadah kita kepada Allah. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung nanti dengan dalil-dalil bacaan-bacaan salat yang lainnya dari tiap-tiap rukun, dari surat Al-Fatihah, dari takbiratul ihram ya, dari takbiratul ihram sampai akhir salam. Mudah-mudahan juga bisa dengan zikir-zikir setelah pelaksanaan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.